warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Halo pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Cynthia Rina hadir kembali dalam Anjang Sana Wakil Rakyat kerjasama dari Jogja TV dan juga Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul. Hari ini ada salah satu kegiatan dari DPRD Kabupaten Bantul yang tentunya sangat menarik untuk diikuti oleh masyarakat. Nah, saya sudah berada di Jogloyoso. Ini ada satu pertemuan bersama dengan masyarakat di Palbapang di sini, Kabupaten Bantul. Tentunya ini membahas mengenai pengelolaan sampah. Pasti pemirsa juga penasaran seperti apa. Langsung saja kita ikuti kegiatannya dalam Anjang Sana Wakil Rakyat. Selamat malam, Bapak. Apa ya? Baik, terima kasih. Malam hari ini kita bisa ketemu di tempat ini, yaitu kita bersama-sama nanti akan belajar tentang pengolahan sampah. Bapak Ibu, karena sampah ini menjadi menjadi permasalahan yang sangat serius. Ini harus kita banyak mengencarkan sosialisasi tentang pengolahan sampah ini. Ini penting bagi masyarakat. Ini menjadi problem khususnya tidak hanya di Bantul, hampir nasional kalau sampah ini. Ini menjadi problem terhadap kehidupan kita. Artinya bahwa kita harus segera mensikapi. Jadi maka dari itu salah satu kepedulian kami sebagai anggota DPRD Bantul, kita di tahun 2023 kita itu sudah banyak melakukan pelatihan. Kemudian ada bantuan roda 3 untuk mengangkut sampah, itu juga sudah kami lakukan. Baik pemirsa Anjang Sana, saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Bapak Subhan Nawawi. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Masya Allah, hari ini malam-malam berkegiatan ya bersama dengan masyarakat. Baik, hari ini akan diadakan bedah buku seperti itu. Boleh diceritakan Pak untuk kegiatan malam ini bersama dengan masyarakat di sini Pak? Kita kan tadi malam sudah melaksanakan bedah buku di Pendowarjo, Kelurahan Pendowarjo, Kapanewon Sewon. Untuk malam ini kita berada di Kapanewon Bantul, ini tempatnya di Jogloyoso ini. Dan tujuan kita sosialisasi tentang pengelolaan dan penanganan sampah. Yang penting. Terkait dengan sampah gitu kan ya Pak. Yang ingin disampaikan kepada masyarakat hari ini apa saja Pak? Ya, pada hari ini kita nanti kan mengundang masyarakat karena ini menjadi problem di Kabupaten Bantul. Sampah ini benar-benar serius di Kabupaten Bantul. Ini tidak hanya di Bantul nih, hampir semuanya merata lah. Ini biar masyarakat itu tahu bagaimana cara mengelola sampah dengan benar. Kemudian ya harus dilakukan mulai dari diri sendiri dulu. Nah, ini butuh kesadaran dari masyarakat. Tanpa dukungan kesadaran masyarakat, saya yakin sampah tidak bisa diatasi dengan baik. Nah, baik. Kalau dari kacamata Pak Sumar sendiri, bagaimana sejauh ini pengolahan sampah di DIY, terutama di Kabupaten Bantul ini sendiri, Pak? Ya, alhamdulillah pemerintah sudah serius ya. Artinya sudah menangani sampah ini. Kita juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian melatih pengelolaan sampah, daur ulang dan lain sebagainya. Ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Jadi biar masyarakat itu tidak semaunya sendiri, artinya membuang sampah di jalan, di sungai dan lain sebagainya. Ini akan menjadi problem kita. Jadi apalagi setelah ditutup di Piungan ya Pak Piungan, ya ini penting sekali. Jadi masyarakat harus sadar sehingga harapan kami masyarakat itu mulai dari keluarga, ada sampah keluarga, sampah lingkungan, masyarakat itu bisa teratasi dengan cara pelatihan-pelatihan yang
difasilitasi oleh pemerintah ini. Iya, program desentralisasi seperti itu ya Pak ya, karena memang saat ini tengah digaungkan juga oleh pemerintah baik dari provinsi maupun di kabupaten kota seperti itu ya Pak, agar nantinya masyarakat pun juga lebih aware dengan sama-samanya mereka sendiri. Kalau dari Pak Supardi sendiri melihat dari masyarakat yang sudah bisa mengelola sampah secara mandiri seperti itu, apakah ada peningkatan dari kesadaran masyarakat Pak terhadap pengelolaan sampah ini sendiri? Alhamdulillah kalau kita pantau itu sudah ada peningkatan. Ini banyak follow up yang telah kami latih, telah kami berikan sosialisasi, pelatihan, ini ternyata juga alhamdulillah kita monitor. Ini sudah ada tindak lanjutnya. Sehingga malah ini menjadi menjadi peluang bagi masyarakat juga untuk menambah income ini. Karena ada pemilahan botol nanti yang organik kita olah, ini bisa menjadi bisa untuk memberikan makanan ternak juga bisa lah. Ini harapan kami memang seperti itu, walaupun sampai saat ini ya masih ada 1-2 itu yang belum menyadari tentang sampah ini. Bagaimanakah dari Dewan sendiri seperti itu Pak, terus bekerja sama dengan mungkin ada bank sampah atau stakeholder lainnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah ini sendiri Pak? Kalau DPRD kami ini kan punya punya anggaran aspirasi. Saya itu di tahun 2023-2024 ini ada hampir 240 juta yang kita gelontorkan kepada masyarakat untuk pelatihan. Kemudian kami juga menyetujui anggaran yang kita bahas di daerah kemarin itu ada 20 miliar. Ini juga memang masyarakat pemerintah kita serius. Namun saya yakin pemerintah, DPR ini tetap butuh dukungan dari masyarakat. Nah, sejauh itu masyarakat juga harus bisa berperan aktif ya. Pemerintah sudah memberikan anggaran, lalu sudah ada fasilitasnya, sudah diberikan sosialisasi. Kita sebagai masyarakat juga harus bisa lebih peduli lagi terhadap sampah-sampah yang memang sudah kita konsumsi. Kita pilih sendiri ya Pak ya. Kita pilih sendiri mana yang organik, mana yang anorganik. Nah, setelah sudah dipisah, nanti juga ada edukasi ya Pak ya terhadap yang untuk ngambil sampah agar nantinya tidak dicampur gitu. Jadi nanti ada pemilahan itu tersendiri. Contoh ada beberapa kelurahan itu yang semuanya masih utuh sampah itu. Kemudian itu dilakukan pemilahan. Ada yang ini botol, ini beling, ini ada yang sampah makanan itu kita pilahkan. Nah, ini apalagi kalau itu dilakukan mulai dari keluarga ini lebih baik lagi ini. Nah, itu dia tadi. Sudah dipilah. Tapi sampai saat ini ya masih banyak membuang sampah itu belum dipilah. Sehingga itu juga membutuhkan waktu untuk pemilahan itu. Ya sebenarnya bisa, cuman alangkah lebih baiknya langsung dipilah saja ya Pak ya. Kalau boleh tahu sekarang mungkin dari bank sampah ataupun pelaku-pelaku yang memang untuk bisa memilah sampah itu sudah banyak belum Pak di Kabupaten Bantul sendiri? Anda sudah dimulai setiap kalau itu setiap kelurahan, keduaan itu juga dilakukan. Ya, walaupun ya ada yang belum. Namun sudah banyak sehingga kita sering turba ke sana, turba ke sini untuk melihat secara langsung. Walaupun ya semua itu berdampak, mau fokuskan tempat salah satu nanti ada demo masyarakat tidak diperbolehkan karena baunya. Itu masih ada penolakan juga? Masih banyak penolakan. Artinya ya kita memang pemerintah itu sekarang mestinya mau menangani sampah, namun ya kita harus kerjasama ini, memerlukan kesadaran. Seperti itu. Nanti kita juga akan berbicara ya Pak terkait dengan stakeholder lainnya. Ada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dan juga ada pelaku bank sampah seperti itu. Salah satunya di Kabupaten Bantul. Nanti kita juga akan membahas lagi bagaimana saling kerjasama kita antara dari pemerintah, dari Dewan, lalu dari Dinas ya Pak dan juga dari pelaku bank sampah di Kabupaten Bantul. Kita akan bahas lagi ya Pak setelah ini ya. Jadi pemirsa Anjang Sana jangan kemana-mana, kita masih akan membahas terkait dengan kegiatan hari ini Bedah Buku yang juga untuk menyadarkan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul. Saat lagi di Anjang Sana Wakil Rakyat.
ngaosin buku kiambak-kiambak. Pesannya biasanya makanya pesannya Mas Wisnu itu ampun di bantal sari. Yang penting itu agak di waos. Kembali lagi di Anjang Sana Wakil Rakyat, Cynthia sudah bersama dengan Pak Rudi. Tadi ada Pak Subhan, sekarang ada Pak Rudi dari DLH Kabupaten Bantul. Tentu saja kita hari ini bedah buku membahas terkait dengan pengelolaan sampah, gitu kan. Tadi Pak Subhan juga sudah memberikan insight seperti itu bahwa di Kabupaten Bantul ternyata masyarakatnya sudah cukup aware nih Pak terkait dengan pengelolaan sampah secara mandiri seperti itu. Kalau dari DLH sendiri catatannya seperti itu, bagaimanakah partisipasi masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah ini sendiri Pak? Jadi terkait kesadaran masyarakat kita masih perlu banyak sosialisasi. Termasuk salah satu hari ini kita bedah buku yang didukung oleh Pak Subhan Nawawi dari DPRD Kabupaten Bantul. Dalam hal ini bedah buku ini terkait dengan pengelolaan sampah. Sosialisasi pengelolaan sampah yang ada di Bantul ini tentu banyak OPD, banyak dinas yang melakukan kegiatan sosialisasi, baik itu perpustakaan, kemudian kami sendiri dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dari dinas yang lain ini melakukan sosialisasi penyadaran kepada masyarakat terhadap pengelolaan sampah, memilah sampah mulai dari sumbernya, itu kuncinya. Sejauh ini kalau untuk program-program yang telah dibuat dari DLH dalam pengelolaan sampah di Bantul seperti apa Pak? Yang jelas kita sosialisasi ini kita masih banyak sekali PR ya. Menyadarkan kepada masyarakat untuk sekedar memilah sampah mulai dari rumah tangga itu luar biasa. Iya. Luar biasa betul. Sehingga memang masyarakat diminta untuk memilah sampah, kemudian kalau sudah pilah sampah itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah itu kalau itu residu ya. Selama ini masyarakat tidak memilah, kemudian yang penting bayar, kemudian nanti dibuang. Nah, ini urusan Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini yang kita perlu luruskan ya. Jadi tanggung jawab pengelolaan sampah itu adalah yang melakukan ya atau yang menimbulkan sampah, baik dari rumah tangga dan dari produsen dan yang lain sebagainya gitu. Baik. Nah dari legislatif kan tadi sudah memberikan anggaran gitu ya Pak. Tadi sebesar kurang lebih berapa Pak? Kalau untuk tahun 2023 ini memang anggaran untuk sampah itu ada 20 miliar. Kemudian dari aspirasi kami ini memang ada kemarin kami itu ada untuk pelatihan tuh hampir 240 juta. Iya, sekitar 200-an juta seperti itu, Bapak. Nah, bagaimana dari legislatif dan juga dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri berkolaborasi untuk bagaimana anggaran ini agar nantinya juga bisa digunakan sebaik-baiknya dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul ini sendiri? Monggo mungkin Pak Rudi dulu. Kalau terkait dengan sarana prasarana ya, jadi di samping sosialisasi ini dari aspirasi DPRD itu ada sarana prasarana, termasuk salah satunya adalah roda 3. Ya, roda 3 untuk mengangkut sampah mulai dari rumah tangga atau mulai dari dusun yang diangkut ke TPS 3R. Ini dari Dewan juga mendukung roda 3. Ini salah satu yang cukup kita mendapat apa ya kemudahan ya, karena kalau tanpa dukungan dari DPRD kita juga sangat terbatas anggarannya. Sementara itu mungkin ada hal lain Pak yang mungkin ingin ditambahkan gitu kan, mumpung ada Subhan ini, ingin apa yang ditingkatkan seperti itu dalam pengelolaan sampah ini? Bantul khususnya sudah menerapkan darurat sampah mulai dari 22 Juli kemudian sampai 22 September. Darurat sampah kedua dari 29 Desember 2023 sampai dengan 31 Mei 2024. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk darurat sampah yang ketiga itu dari 1 Juni sampai 30 September. Kayaknya ini kalau masyarakat tidak melakukan pemilahan, penyadaran kepada masyarakat itu masih
banyak yang buang sembarangan, kemudian di pinggir jalan, kemudian yang lain sebagainya. Ini kita perlu banyak hal yang dikerjasamakan ya, disinergiskan dengan anggota dewan agar kesadaran dari masyarakat ini untuk memilah sampah, mengolah sampah itu sama-sama ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mungkin Pak Sultan ada tambahan? Ya, jadi kalau anggota DPR saya kira kita juga sudah berusaha maksimal ya. Artinya di setiap event-event pertemuan kami, mungkin kita pas reses, barangkali mungkin kegiatan-kegiatan lain, sampah itu tetap kita tanding. Artinya tetap kita sadarkan masyarakat. Karena sampah ini menjadi soal yang sangat serius khususnya di Kabupaten Bantul. Apalagi dulu Bupati kita mencantumkan di tahun 2025 Bantul sudah bebas sampah. Ini kalau tanpa dukungan masyarakat saya yakin tidak bisa. Ada yang bertanya, pemerintah itu serius tidak? Tenang itu sama. Kita itu serius. Kita anggaran sudah kita gelontorkan, apalagi anggota DPR punya aspirasi juga, kita bekerja sama dengan DLH, bekerja sama dengan dinas-dinas yang lain. Kita itu siap kalau untuk penanganan sampah. Bahkan kemarin aja kita di anggaran perubahan itu kita sudah menantang pemerintah bahwa kita siap, DLH itu ditambah anggarannya berapa miliar pun kita siap kalau itu untuk pengolahan sampah. Baik, sejauh ini kan ada juga bank sampah yang ada di Bantul seperti itu Pak Rudi. Apakah sudah ada dampak tersendiri bagi lingkungan masyarakat terkait dengan sampah yang sudah dipilah lalu diolah seperti itu? Apakah ada peningkatan kreativitas dari masyarakat atau malah justru meningkatkan kesejahteraan di tingkat masyarakat tersebut itu? Ada nggak sih Pak perubahan itu? Kalau bank sampah itu sebenarnya tata kelola ya. Iya. Di Bantul ini ada paling tidak ada dua tata kelola pengelolaan sampah. Satu bank sampah model yang dikembangkan oleh Pak Bambang Suwarda. Pertama dicetuskan memang di Bantul. Kemudian yang kedua tata kelola yang kedua adalah Sodako Sampah. Sodako Sampah itu yang mencetuskan Mas Ananto. Nah, dari dua itu kebetulan sama-sama di Bantul. Nah, kalau dari data sekarang, data itu di 2021 yang terregister di SIM bersama itu baru sekitar 40 titik, di mana titik ini kurang lebih ya dusun lah. Jumlah dusun yang ada di Kabupaten Bantul kan ada 933 dusun. Nah itu di 2021 itu yang sudah terregister 40. Baru ya, tetapi di perkembangannya yang terakhir di 2024 ini sudah mencapai 736. Oh, peningkatannya cukup tajam ya. Kemudian yang melaporkan rutin setiap bulan itu melaporkan itu jumlahnya 234. Baik. Ini menjadi bagian dari sebenarnya untuk pengelolaan sampah di masing-masing titik itu sudah signifikan, sudah signifikan. Tetapi orang-orang yang tidak atau kurang mempunyai kesadaran akhirnya membuang sampahnya di tempat-tempat umum, di jalan, kemudian di sungai, kemudian di tempat-tempat yang lain yang itu malah kelihatan, sehingga ini merusak estetika juga. Sebenarnya kesadaran masyarakat di Bantul juga sudah cukup lumayan gitu loh. Tetapi terkait dengan orang-orang yang kurang bertanggung jawab itu kan jadi malah sedikit merusak estetika yang ada di Bantul ini. Salah satunya gitu. Sudah diupayakan agar titik sudut di Kabupaten Bantul tuh sudah rapi, bersih, indah seperti itu ya. Tapi memang masih ada 1-2 titik yang harus dibenahi. Tidak ada sampah seperti itu ya Pak ya. Kita kan juga masih nemuin, wah ada titik sampah lagi di sana, titik sampah lagi di sana. Tadi seperti yang disampaikan Pak Suwahan bahwa sebenarnya kita itu sudah membangun satu ITF Pasar Niten. Itu nanti kapasitasnya ya sekitar 10 ton per hari. Ini sudah proses. Dan posisi sekarang sudah sekitar 7 ton per hari yang diolah di Pasar Niten. Kemudian yang proses di Argodadi itu dukungan dari APBD 20 miliar. Itu nanti mengelola sekitar 60 ton per hari. Ya, kemudian yang satu lagi yang mengelola kurang lebih sekitar 50 ton per hari itu di Banguntapan. Tapi itu nanti bisa beroperasional ya di sekitar bulan Oktober.
Sementara mulai bulan ini dari Juli sampai Oktober ini kita masih bingung juga mau diolah kemana. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Baik, seperti itu. Mungkin nanti kita akan lanjut lagi ya, bagaimana kita bersinergi dari legislatif, dari dinas, pemerintah, kabupaten seperti itu dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul. Jadi nanti kita lanjut lagi ya Bapak-Bapak. Kita akan lanjut lagi pembicaraan kita terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul. Jangan kemana-mana, tetap di Anjang Sana Wakil Rakyat. Anjang Sana Wakil Rakyat hadir kembali pemirsa, masih bersama dengan Pak Subhan dan satu lagi ini yang menjadi penggerak masyarakat agar nantinya bisa mengolah sampah dengan baik terutama di Kabupaten Bantul. Ada Mas Dimas dari daur ulang tutup botol ya? Ya, tutup botol. Seperti itu, Wak. Tutup botol ini yang digunakan untuk menjadi bahan produk yang ekonomis dan juga bernilai jual, betul? Betul. Nah, seperti itu. Pak Subhan, saya mau tanya dulu nih ke Mas Dimas seperti itu. Bagaimana membuat ide mendaur ulang tutup botol ini di tengah ramainya permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Bantul ini sendiri, Mas? Monggo. Sebenarnya awalnya gini, Mbak. Diawali dari pertama kan kita anak-anak di pemuda lah, di dusun kami itu pilah sampah dulu. Iya. Terus dijual, tapi harganya juga seperti itulah, harga sampah lah ya. Sampah itu seperti itu. Terus coba kita inovatif untuk membuat kreasi-kreasi dari sampah itu. Awalnya cuma dari tutup botol itu cuma dirangkai, cuma dianyam, jadikan apa. Terus kemudian kok melihat di YouTube, makanya dari platform YouTube itu banyak dari negara-negara luar sana sudah mengolah jadi papan plastik, jadi apapun itu. Kebetulan ini kami coba untuk membuat sementara ini meubiler, meja, kursi itu dari tutup botol. Itu kita cacah dulu, kemudian kita open, kita lelehkan, terus kita cetak jadi meja kursi. Kemudian juga sempat kita coba itu membuat gitar listrik. Baik. Itu dari tahun berapa, Mas, kalau boleh tahu? Kalau untuk kegiatan ini baru di tahun ini sih kita coba-coba. Tahun ini, Pak. Sudah dibuat untuk namanya produk-produk dari tutup botol itu sendiri ya. Nah, sejauh ini pengelolaannya itu sudah melibatkan berapa orang dan saat ini produknya sudah ada di mana saja sih, Mas? Kalau sementara ini produk-produk yang kami buat itu kemarin ada kunjungan dari PKK Pusat. Itu sudah mengambil tas, tapi tas itu dari anyaman kresek. Kresek kita potong-potong di anyam, sudah dibawa. Terus yang lainnya itu sudah di Kepala Dinas DLH Berau. Itu sudah pakai juga. Berapa orang sekarang untuk yang mengelola itu? Untuk mengelola itu baru berapa? 10 orang ya. 10 orang ya? Teman-teman pemuda semua. Pemuda semua, anak muda di Bantul sekarang juga sudah kreatif-kreatif nih Pak. Melihat Mas Dimas dan kawan-kawan membuat suatu produk dari sampah seperti itu gimana? Kalau dari Pak Subhan sendiri? Ya, saya berharap ya, Dimas itu tidak hanya Dimas ini, nanti muncul Dimas-Dimas ini yang lain. Artinya kan di Bantul itu ada 933 pedukuhan. Nah, ini harus bermunculan Dimas-Dimas ini, sehingga untuk paling enggak ya nanti tidak hanya tutup botol, mungkin ada yang nanti dari pecahan kaca diolah menjadi apa, kemudian plastik diolah menjadi apa, yang ada yang, nah ini muncul seperti Dimas ini. Harapan kami seperti itu, dan insya Allah saya kira nanti kalau kreatif dari pemuda-pemuda se-Kabupaten Bantul ini, saya kira pemerintah akan membantu paling tidak memfasilitasi untuk pelatihan-pelatihan yang dilakukan seperti Mas Dimas ini.
itu. Sejauh ini apakah sudah ada partisipasi dari legislatif ataupun dari pemerintah sendiri untuk mendorong kegiatan dari Mas Dimas bersama kawan-kawan ini? Sementara ini cuman apa ya, dari pendukungnya dari kelurahan itu kemarin dari dana PPBMP itu sudah membantu masalah pemilahannya. Jadi urusan pemilahannya sudah dibantu sama kelurahan dengan dana PPBMP. Gitu. Ada kesulitan nggak sih Mas selama proses pemilahan ini sendiri? Kesulitannya itu memang kita harus memilahkan jenis HDPE-nya. Dari tutup botol itu berbeda-beda. Kalau beda nggak bisa menyatu dia, nggak bisa lengket, jadi pecah nanti. Namun sejauh ini untuk perkembangannya sudah cukup lumayan ya Mas ya, sudah cukup lancar seperti itu? Ya, sudah cukup lancar, sudah punya trik-triknya biar cepat produksinya seperti itu. Nah, mumpung ada Pak Subhani Mas, mungkin ingin ingin seperti apa, ataukah ada anggaran yang bisa dikeluarkan untuk Mas Dimas dan kawan-kawan lainnya yang memang mengelola sampah seperti itu menjadi barang yang sangat ekonomis bernilai jual agar nantinya juga berguna bagi masyarakat. Monggo, mumpung ada Pak Subhani. Kalau harapan kami itu mungkin dari kami itu yang masih sampai sekarang kesusahannya itu untuk masalah pemasarannya sebenarnya. Produknya ada, tapi konsumennya ada, tapi kita menjangkau konsumennya yang agak kesulitan gimana. Karena memang harga dari hasil olahan ini ternyata agak lumayan. Tapi memang kalau dinilai dari seninya memang harganya segitu. Tapi kebanyakan masyarakat yang, mohon maaf, ekonominya masih menengah ke bawah itu masih pikir-pikir untuk ambil itu. Kalau boleh tahu produknya dari harga range berapa sampai berapa nih? Untuk kemarin kita coba hitung-hitung untuk meja, satu set meja ya? Satu set meja, 4 kursi itu sekitar 1.200.000-an. Oh, baik. Gitu. Sebenarnya masih cukup terjangkau ya? Ya. Tapi khusus ada di pasar-pasar tertentu saja. Di pasar-pasar menengah lah. Selain pemasaran ada lagi nggak Mas Dimas? Mungkin kita masih kesulitan untuk pencacahannya. Jadi pencacahan kita masih butuh mesin pencacahnya karena kita harus masih nebeng, lunut gitu. Ada kerjasama juga nggak sih? Mungkin ada bank sampah lain atau kelompok lain juga yang mengelola sampah gitu? Ada di kelompok lain. Kita terus kerjasama dengan kelompok lain. Selama ini ada 2 kelompok yang kita ajak kerjasama untuk pengelolaan ini. Baik. Gitu. Nah, itu ada tadi Pak, ada mesin pencacah dan juga pemasarannya seperti itu. Nanti ingin seperti apa Pak? Ini sudah kami catat ya nanti. Sudah mendengar langsung, artinya satu, nanti kita akan melakukan pelatihan bisnis online. Biar nanti pemasaran itu bisa dilakukan oleh masing-masing ini. Karena sekarang dengan bisnis online, orang akan tahu, oh ini hasil karya dari Mas Dimas tentang tutup botol bisa menjadi ini ya. Mungkin ini salah satu juga membantu. Dan nanti kalau pemecahan alatnya seperti apa, kita akan komunikasi dengan DLH. Saya yakin kalau nanti memang, oh bisa ini Pak Subhan aspirasi ditaruh untuk beli saya siap. Nah, mungkin Mas Dimas juga bisa bikin proposal, diberikan ke dinas ataupun di dewan juga ya. Seperti itu, baik. Tapi yang penting harapan kami, penuntutannya masyarakat harus sadar. Seperti yang disampaikan dari DLH tadi, harus mulai dari keluarga itu sudah dilakukan pemilahan. Ini penting sekali nih. Dan saya yakin sering kami ulang-ulang, pemerintah tanpa didukung masyarakat sudah tidak jalan untuk menangani permasalahan sampah ini. Nah, itu dia tadi. Terakhir, harapan kedepannya seperti apa dari Mas Dimas dan juga Pak Subhan sendiri? Ada milenial yang sudah ikut turut membantu usaha pemerintah dalam penanggulangan sampah di Kabupaten Bantul khususnya, nantinya kedepannya di masa depan ingin seperti apa? Mungkin dari Pak Subhan dulu. Ya, harapan kami dari teman-teman awal kaula muda ya, ini harus memberikan contoh nanti karena masyarakat milenial biar nanti ada bisa menciptakan seperti Mas Dimas tadi. Ya, jadi bisa pengelolaannya itu bisa dipilahkan, bisa menjadi hasil itu menjadi uang itu nanti. Harapan kami seperti itu. Tapi yang kami tekankan ya kesadaran lagi kepada masyarakat. Nah, itu dia tadi. Mas Dimas, apa harapannya? Kalau harapan dari kami sementara ini itu dengan bisnis ini bisa mengurangi angka pengangguran teman-teman. Karena banyak sekarang teman-teman itu lebih memilih pekerjaan yang di rumah, jarang di kantoran itu. Jadi kita alihkan ke sini
dia kerjanya juga nggak terpaut waktu, kreatif juga, hasilnya juga ada, gitu. Itu dia. Nanti kita tunggu kolaborasinya lagi dari legislatif, dari pelaku usaha, dan juga dari dinas pemerintah daerah di masing-masing kabupaten seperti itu, agar nantinya penanggulangan sampah ini benar-benar bisa teratasi, dan juga harapan dari pemerintah agar tidak ada sampah lagi berserakan di tengah-tengah kota dan juga di wilayah masing-masing ini juga bisa terwujud. Sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah mulai dari diri sendiri atau rumah menjadi konsen pemerintah, baik legislatif, dinas, ataupun pelaku usaha dalam pengelolaan sampah. Ini menjadi bagian yang sangat penting dan perlu ditingkatkan akan kesadaran masyarakat untuk melakukan hal tersebut. Apalagi saat ini peran dari anak-anak muda di Kabupaten Bantul semakin meningkat akan kesadaran pengelolaan sampah menjadi barang yang lebih berguna dan dapat dijual kepada masyarakat. Semoga saja anggaran yang dikeluarkan dari pemerintah untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Bantul, terutama dalam sosialisasi pengelolaan sampah, ini segera terwujud agar nantinya Kabupaten Bantul juga menjadi daerah bebas sampah di kemudian hari. Usai sudah perjumpaan kita di Anjang Sana Wakil Rakyat, persembahan kerjasama Jogja TV dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul untuk Anda. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi untuk episode berikutnya. Akhir kata, saya Sintia Rina pamit undur diri. Terima kasih. Salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.